Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi Anna Allah ya'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah faj'alna min hisbihim yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahshurna bi zumratihim bil afiyatin wa salamatin ثم الفاظ على صاحب الكتاب كي سعيد من كأرميا ثم إلى حضرة الوالد عبد الله بن محسن العطاس نفعنا الله بهم وبعلومهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal sampai sifat sama dan basar. Wajib kita beriman pada adanya sifat sama dan basar bagi Allah. Jadi Allah wajib bersifat mendengar dan Allah wajib bersifat melihat. Mendengarnya Allah tidak dengan telinga, melihatnya Allah tidak dengan mata, gitu. Jadi wajib diimani nih, jangan sampai kita salah mengimani seperti keyakinannya orang-orang di luar ahlu sunnah wal jamaah. Mereka meyakini begini, Allah itu melihatnya pakai mata, tapi matanya beda dengan mata kita, gitu. Allah mendengar pakai telinga, tapi telinganya beda dengan telinga kita. Ya, kita nggak boleh mengimani yang demikian. Kalau begitu nanti Allah itu sama dengan jisim namanya. Jisim itu berarti zatnya Allah itu tersusun dari organ-organ yang banyak. Ada telinganya, ada matanya, walaupun matanya beda, walaupun telinganya beda, gitu loh. Kita mengimani bahwa Allah itu bukan jirim, Allah juga bukan
jisim. Allah juga bukan jauhar. Ini yang harus kita jadikan dasar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kelompok namanya mujassimah. Ada kelompok pula namanya musyabbihah. Mujassimah itu orang yang menjisimkan Allah, yang mengatakan Allah punya tangan, Allah punya wajah, gitu. Namanya menjisimkan Allah. Ada kelompok musyabbihah, namanya menyerupakan Allah. Tangannya Allah nggak sama kayak tangan kita, gitu. Telinganya Allah nggak sama kayak telinga kita. Namanya kelompok musyabbihah, tasbih namanya. Sedangkan kita keluar dari kelompok-kelompok tersebut, bahwa Allah itu mendengar tidak butuh telinga, Allah melihat juga tidak butuh pada mata. Mau berpegang pada makna apa? Mukhalafah lil hawadits, gitu loh. Mukhalafah itu mustahil ada samanya. Kalau di Qur'annya laisa kamisli syai'un. Kamisli itu yang serupa dengan serupanya Allah aja nggak ada, gitu loh. Udah kamisli, kayak ginilah, orang yang sama kayak saya nggak ada, tapi ada orang yang serupa kayak saya. Nah Allah itu yang serupa aja nggak ada, gitu maksudnya, apalagi sama, gitu loh. Jadi mukhalafah itu harus dimaknai begitu. Yang mirip, yang serupa dengan Allah aja nggak ada, apalagi sama. Sehingga harus kita jauhkan apa yang terpikir di pikiran kita, bahwa Allah itu keadaannya mirip-mirip makhluk. Buang tuh. Jadi kalau kita lagi sholat, kita meyakini Allah melihat saya, kita diawasi oleh Allah, tapi jangan meyakini mengawasinya dari atas, jangan. Ada tuh yakin tunduk, saya dilihatin Allah, di hatinya ngeliatinnya dari atas, berarti Allah sama kayak benda, dia bertempat di satu tempat. Kita tidak mengimani yang demikian. Jadi cukup imani saya disaksikan Allah, saya diawasi Allah, saya dilihat Allah, tapi jangan meyakini melihatnya dari atas, melihatnya pakai mata. Nah, itu yang harus kita bersihkan. Jadi ahli sunnah itu orang yang mengimani kepada Allah dengan cara keimanan yang bersih namanya. Betul-betul mensucikan Allah dari segala apa yang ada pada makhluk. Di hatinya disucikan, betul bersih namanya. Kalau musyabbihah, mujassimah itu imannya kotor. Kenapa kok kotor? Masih menyerupakan Allah dengan makhluk. Tidak mengeluarkan dengan cara yang bersih. Kita kan nggak mau begitu. Jadi Allah melihat nggak pakai mata, terus gimana? Nggak usah ditanya gimana. Kita nggak diperintah tahu bagaimana caranya Allah melihat, nggak diperintah itu enggak, tapi diperintah mengimani bahwa Allah itu wajib bersifat melihat. Masa ada sih melihat nggak pakai mata? Wong ada matanya aja nggak melihat banyak, ada nggak? Kalau punya mata pasti lihat nggak? Hah? Pasti. Kalau ada matanya pasti melihat nggak? Nah, yang buta? Kalau orang buta ada matanya nggak? Nggak ada matanya tapi nggak lihat ya. Gimana sih?
Orang buta ada matanya enggak? Ada. Tapi berarti yang bisa melihat mata bukan? Bukan. Melihat itu namanya sifat. Allah meletakkan sifat melihat di mata, gitu. Jadi adanya mata itu kok bisa melihat karena Allah meletakkan sifat. Kalau sifat melihatnya diambil oleh Allah, walaupun ada matanya, ya nggak ngelihat, gitu loh. Karena yang jadi dasarnya mata itu melihat karena ada sifat melihat. Pendengaran juga begitu, telinganya ada, tapi budek ada. Bolot. Kalau bolot di TV mah itu action doang itu mah. Itu cari duit itu mah. Itu mah pura-pura bolot dia mah. Jadi telinganya ada tapi nggak bisa dengar. Kenapa? Karena nggak ada sifat mendengarnya, gitu loh. Lah, berarti sifat melihat kita itu ada di mata. Sifat melihat kita ada di mata. Sifat mendengarnya ada di telinga, gitu loh. Karena wujud kita itu tersusun, ada kepala, kaki, tangan, mata, kuping, hidung, komplit nih. Nah, Allah itu wujudnya nggak tersusun begitu. Jadi kalau ditanya Allah melihat nggak? Ya, Allah itu bersifat melihat. Di mana penglihatannya? Pada zatnya, gitu. Di mana sifat mendengarnya Allah? Pada zatnya, gitu loh. Bukan pada matanya, bukan. Karena Allah zatnya tidak tersusun, nggak ada organ-organ kayak kita, enggak. Nah, terus gimana zatnya Allah? Jangan dipikirin. Kita nggak diperintah mikirin gimana zatnya Allah, karena nggak akan sampai, enggak. Kita hanya diperintah iman bahwa Allah itu adalah zat, yang zatnya berbeda dengan zatnya makhluk, itu aja. Nggak diperintah mikirin, oh zatnya Allah kayak apa ya, melihatnya Allah kayak apa, nggak diperintah itu, enggak. Kita diperintah iman kalau Allah itu adalah zat, yang zatnya bersifat dengan sifat 20. Nggak diperintah untuk merekayasa kayak apa zatnya Allah. Makanya orang-orang Arab ketika nanya sama Nabi Muhammad, Tuhan kamu itu kayak apa zatnya? Dari emas, apa dari perak, apa dari perunggu, apa tanah liat, apa dari semen, kayu? Kata Nabi, qul huwallahu ahad. Artinya nggak ada yang punya zat kayak zatnya Allah yang lain, nggak ada, gitu loh. Berarti zat yang selainnya Allah itu namanya jirim, atau benda yang bertempat, benda yang tersusun namanya jisim. Lah Allah bukan jirim, juga bukan jisim, gitu. Jisim itu kayak kita nih, ada kepala, rambut, kaki, tangan, itu jisim namanya. Kalau yang kayak air nih namanya apa? Jauhar. Jauhar itu wujud tapi nggak tersusun, nggak ada tangannya, nggak ada kakinya, nggak ada kepalanya. Contohnya apa? Air. Nah, ada kakinya nggak? Air kalau saya bagi namanya apa? Air. Bagi lagi. Nah, kalau kamu beda, pisah. Oh ini tangan, pisah. Oh ini kepala, oh ini jantung. Namanya tersusun. Lah Allah itu enggak dua-duanya, gitu loh. Kenapa? Karena mau itu jisim, mau itu johar, tetap namanya jirim. Apa? Bertempat.
benda yang bertempat seukuran secukup dirinya terukur nih. Air ya ada ukurannya manusia, ada ukurannya matahari, ada ukurannya Allah. Enggak demikian gitu loh. Jadi kita enggak akan bisa sampai untuk bisa mengenal zatnya Allah subhanahu secara hakikat. Kita hanya tahu secara ilmu. Apa? Dengan mengetahui bukti. Jadi ma'rifat dalam ilmu tauhid, ilmu dalam ilmu tauhid mengenal Allah itu kenalnya pakai bukti, bukan kenal hakikat. Kalau hakikatnya Allah nggak bisa kita kenali. Kenapa? La ya'rifullah illallah. Nggak ada yang tahu Allah kecuali Allah itu sendiri. Nabi Isa mengatakan, ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik. Ya Allah, Engkau itu zat yang mengetahui segala keadaan diriku, tapi aku enggak mengetahui keadaan dirimu ya Allah. Kenapa? Ya memang enggak bisa. Keadaannya Allah tidak terbatas. Ilmu kita, berarti ilmu kita enggak akan bisa menjangkau tuh. Maka yang disebut ilmu atau ma'rifat dalam ilmu tauhid itu maknanya mengenal Allah dengan dalil, dengan bukti. Ketika sudah kita buktikan kalau Allah itu zat, cukup gitu. Kita bisa buktiin Allah melihat, cukup. Kita bisa membuktiin Allah itu mendengar, cukup. Enggak diperintah lanjut kayak apa mendengarnya, kayak apa zatnya, enggak diperintah itu, enggak. Yang penting bisa mengenal, bisa mengetahui kalau Allah itu zat yang dalam dirinya ada sifat. Ya. Jadi mendengar itu sifat yang berdiri pada zatnya Allah. Melihat juga sifat yang ada pada zatnya Allah. Udah cukup begitu. Jangan sampai mau melangkah lebih dari itu. Yang pertama nggak akan mungkin nyampe, yang kedua nggak diperintahkan, gitu loh. Ya, jadi pertama kita wajib iman Allah bersifat mendengar dan Allah bersifat melihat. Melihatnya Allah nggak pakai mata, mendengarnya Allah nggak pakai telinga. Melihat yang pakai mata itu pasti penglihatannya terbatas. Mendengar yang pakai telinga pasti pendengarannya terbatas, gitu. Nah, Allah pendengarannya nggak terbatas, mendengar segala sesuatu yang ada, penglihatannya juga tidak terbatas, melihat segala sesuatu yang ada. Ya, jadi melihat itu adalah sifat, mendengar adalah sifat. Makanya dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, saya bisa melihat ke arah ke depan dan bisa melihat ke arah ke belakang. Kata Nabi nih, ketika sahabatnya sholat, kata Nabi, udah jangan macam-macam. Nabi jadi imam kan, saya ngelihat yang kamu lakukan, saya ngelihat. Kan ngadepnya depan. Kenapa? Karena Allah meletakkan sifat melihat di belakangnya Nabi, gitu. Kan nggak ada matanya, melihat nggak butuh mata, butuhnya sifat. Kalau sifat melihat kamu taruh di sikut gimana? Ya bisa lihat sikut kamu, gitu. Butuhnya sifat, bukan mata, gitu loh. Mata itu jadi alat yang diletakkan di situ sifat melihat. Jadi kalau dalam ahli sunnah, yang namanya melihat itu adalah kuwatun, satu kekuatan yang diletakkan Allah pada diri kita.
Yang kekuatan itu menjadi sabab kita bisa melihat. Jadi kalau diletakkan di belakang, ya bisa lihat. Kayak HP kamu lah, HP kamu kameranya berapa? Depan, itu bisa melihat dua-duanya, ke depan bisa, ke belakang bisa. Jadi Allah bisa meletakkan yang demikian. Nah, jangan pula meyakini seperti keyakinannya orang-orang yang menyembah dewa-dewa tuh. Tuhan itu melihat pakai mata, tapi matanya banyak. Kalau matanya cuma 2 kurang, matanya banyak, di belakang ada, kanan kiri ada, samping ada, komplit dah matanya banyak. Lah di atas ada nggak? Nggak ada, kurang berarti dong. Yang di atas nggak bisa ngelihat dong. Jadi Allah itu melihat nggak pakai tengok-tengok. Terus gimana? Jangan dibayangin gimana. Kalau bayangin pakai mata tetap tengok gitu loh. Allah melihat nggak pakai mata, mendengar juga nggak pakai telinga gitu. Jadi selama di pikiran kita masih nyantel itu, ya selamanya masih bayangin Allah kayak apa ya, kayak apa. Buang tuh, buang, bersihkin. Ya, harus sampai pada makna mukhalafah lil hawadits. Allah itu berbeda dengan keadaannya makhluk. Jangan sampai terbersih di hati kita ada keadaan makhluk yang kita sifatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang dilihat Allah apa? Yang dilihat Allah itu segala yang ada. Semua yang ada dilihat oleh Allah. Baik itu warna ataupun suara. Suara itu ada enggak? Suara itu ada enggak? Nah, kalau enggak ada itu bisa dengar gimana? Ada suara nih, enggak ada orangnya tapi kabur loh. Jadi suara itu ada. Kalau ada bisa dilihat oleh Allah. Warna ada enggak? Bisa dilihat oleh Allah. Manis ada enggak manis? Bisa dilihat oleh Allah. Wangi ada enggak wangi? Bisa dilihat oleh Allah. Semua yang ada bisa dilihat oleh Allah. Itu. Kalau penglihatan kita terbatas pada warna. Selain warna nggak bisa lihat. Coba kamu ngelihat apa saja yang kamu lihat mesti ada warnanya. Kalau udara kelihatan nggak? Kenapa? Nggak ada warnanya. Bening itu warna, putih itu warna. Makanya ini air apa namanya? Ini air putih. Nah iya. Kalau ini, nah gitu, jangan salah. Gue minta air bening dong. Nah, air putih nggak ada pak. Sini mah gitu. Selain warna, mata kita nggak bisa lihat. Ada yang mengatakan, oh melihatnya 2 warna dan bentuk, ya udah, kotak, bunder, bisa dilihat tuh. Tapi selain itu nggak bisa. Kayak kita mau ngelihat manis, bisa nggak? Ente pelototin tehnya, ini manis apa enggak gitu. Ada minyak wangi, kamu pelototin, ini wangi apa enggak gitu, bisa? Padahal ada barangnya. Itu menunjukkan mata itu melihat sesuatu yang terbatas. Udah yang dilihat cuman warna, jarak lihatnya juga jauh banget, nggak kelihatan.
deket banget. Coba ada barang kamu tempel di mata kamu, kelihatan nggak? Malah nggak kelihatan. Apa ini? Jauh banget nggak kelihatan. Itu mata begitu, terbatas. Jadi Allah melihat nggak mungkin pakai mata. Kalau Allah melihat pakai mata, jadinya penglihatannya Allah pasti terbatas. Kalau melihat warna mah iya Beb, saya bisa menerima. Kalau melihat suara gimana Beb? Ya nggak gimana-gimana. Nggak usah dipikirin gimana caranya Allah melihat suara gitu loh. Ada suara kok bisa dilihat. Kamu nggak usah mikirin gimana caranya Allah lihat, nggak usah. Nggak diperintah nggak. Kamu diperintah mengetahui gitu doang. Bukan mengenal hakikatnya, bukan. Mengetahui bahwa Allah itu melihat, dan yang dilihat Allah itu segala sesuatu, baik itu bentuk, baik itu warna, suara, bau, apalagi rasa, apa saja dah yang perkaranya itu ada, pasti bisa dilihat oleh Allah. Menunjukkan Allah melihatnya nggak terbatas. Terus Allah melihatnya nggak gantian. Semua dilihat Allah bersamaan. Nggak ada belakang, nggak ada depan, nggak ada atas, nggak ada bawah gitu. Allah melihatnya bersamaan. Segala yang ada dilihat Allah gitu loh. Kalau nggak demikian nanti Allah tengok. Asal mau ngelihat yang belakang, nengok. Berarti yang depan nggak kelihatan. Berarti Allah melihatnya separuh doang nanti. Sedangkan Allah itu melihatnya segala. Berarti Allah melihat nggak pakai tengok. Allah melihat secara keseluruhan. Begitu pula Allah mendengar. Allah mendengar segala sesuatu yang ada. Warna didengar oleh Allah. Suara didengar oleh Allah. Manis didengar oleh Allah. Wangi didengar oleh Allah. Gimana caranya? Jangan dipikirin gitu. Karena kalau Allah mendengarnya cuma suara, berarti pendengaran Allah terbatas. Segala yang ada itu didengar oleh Allah. Ya, kalau mau disimpulkan begini, segala yang dilihat oleh Allah itu bisa didengar oleh Allah. Segala yang didengar bisa dilihat. Nah, gitu. Itu menunjukkan penglihatan dan pendengaran Allah itu sempurna. Gitu. Jadi jangan dibatasin. Oh, melihat mah sendiri, mendengar sendiri, enggak. Yang dilihat Allah bisa didengar, yang didengar Allah bisa dilihat. Allah melihat segala sesuatu hingga penglihatannya sendiri dilihat. Kalau ente, coba saya mau nanya, ente matanya biru apa coklat? Dari mana taunya? Ngaca atau kata orang, mata lo biru lo, keren. Kita nggak bisa melihat penglihatan kita sendiri. Menunjukkan kita itu melihatnya terbatas. Nah, kalau Allah nggak terbatas, hingga penglihatannya sendiri pun dilihat oleh Allah. Gitu loh.
Itu sempurna penglihatan Allah. Pendengaran Allah begitu. Penglihatannya didengar, pendengarannya didengar. Menunjukkan sifat mendengarnya Allah itu sempurna. Jangankan kok yang suara, yang enggak suara aja didengar oleh Allah. Yang enggak suara apa? Apa ya? Sepatu, batu, pohon. Pohon didengar oleh Allah. Bukan geraknya pohon, pohonnya didengar oleh Allah. Gitu loh. Batu didengar oleh Allah. Ucapan hati kamu ada suaranya enggak? Didengar oleh Allah. Makanya orang kalau doa enggak usah teriak gitu loh. Allah dengar. Makanya Nabi ngomong sama sahabat, ente kalau doa nggak usah kenceng-kenceng, nggak usah teriak-teriak, ya Allah, nggak perlu. Kenapa? Yang kamu mintain itu zat yang maha mendengar. Nggak perlu pakai teriak-teriak. Wong pakai kerentek. Kerentek itu apa? Kelihatan. Didengar ucapan hati kamu. Nggak usah pakai dilafatkan dengan lisan juga Allah mendengar. Nah terus ngapain saya kalau doa pakai disuarakan, kalau Allah dengar bib? Perintah syariat gitu loh. Biar doa kamu itu bisa diaminin sama yang lain. Kalau kamu doa amin. Lah kalau doa kok diam-diam aja? Orang mau amin gimana? Ini doa apa ngapain? Amin. Tidur apa gimana? Terus yang penting lagi kayak istri ketika mengamini doa suami harus kenceng tuh. Bahaya ya Allah kawin lagi istrinya amin, nah repot kan. Ini kalau denger kan lu doa apa tadi kan begitu, yang bener aja loh. Bisa. Jadi doa yang kita panjatkan dengan suara yang kencang itu perintah syariat. Kencang itu ukurannya apa? Didengar oleh sendiri, didengar oleh yang mau mengamini cukup. Nggak usah Pak Lurah denger di sana, nggak perlu. Ngapain teriak-teriak? Yang penting kamu sendiri mendengarnya. Kalaupun lebih kencang, orang yang mengamini itu juga mendengar. Cukup. Nggak usah dengan suara yang lantang, nggak usah. Ya ini yang batasan yang wajib kita imani dari sifat mendengar dan melihat bagi Allah. Nah di sini kalimatnya mendengar dulu baru melihat. Sebenarnya lebih utama mana mendengar sama melihat? Lebih penting mana? Melihat sama mendengar? Iya maksudnya kalau kita suruh milih nih, milih melihat apa milih mendengar? Kacau. Lah ya kalau kita tuli, tapi bisa lihat yang cantik kelihatan, yang indah-indah kelihatan, fulus kelihatan. Nah kalau buta denger doang gitu, nggak bisa. Kamu milih mana gitu loh? Milih buta tapi mendengar, atau milih tuli tapi lihat? Milih mana? Itu nggak milih namanya, kalau dua-duanya mah. Melihat, mendengar.
Nggak jelas juga nih. Jadi kalau orang ulama beda-beda pendapat tuh. Kata ulama, kalau ada orang melihat tapi nggak mendengar, itu kayak patung yang melotot tapi goblok, nggak ngerti apa-apa gitu loh. Lihat macem-macem tapi lihat ono mobil keren, lihat gunung-gunung, lihat pelangi, lihat yang cantik-cantik, lihat paha putih, ngelihat tuh, tapi bego gitu loh, nggak paham apa-apa gitu loh. Beda sama orang buta, dia nggak bisa lihat macam-macam nih, tapi informasi dapet. Oh, si Anu ngomong begini, ada berita ini dia dapat, suara ini tahu, oh ada mobil lewat dia dengar. Ini informasi jadi ilmu pengetahuan. Kata ulama, lebih utama mendengar dari melihat. Makanya wali-wali itu yang umum bisa mendengar walaupun nggak bisa melihat. Jarang kita dengar ada wali kok budek, itu jarang gitu loh. Yang ada itu wali itu buta banyak. Nah justru orang buta itu lebih tajam, nggak terganggu oleh penglihatan. Mau ngapalin cepet, mau paham sesuatu cepet, nggak terganggu oleh pandangannya. Kalau kita kan nggak, lagi baca ngapalin, melotot, lihat ini bengong, terganggu tuh. Jadi maka di sini disebutkan pendengaran dulu baru penglihatan. Di Quran juga begitu. Wa huwa samiul basir. Allah itu zat yang maha mendengar dan melihat. Jadi mendengar dulu disampaikan, baru melihat. Kenapa? Ulama yang paling sahih mengatakan mendengar lebih utama dari melihat. Ini diantara perkara yang wajib kita imani dari sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau kita kok bisa menyadari, kita bisa menghayati sifat-sifat ini, maka ini akan jadi dasar di mana saja kita berada, kita akan merasa diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah. Nggak pernah ada takutnya dah. Kayak anak kecil. Anak kecil itu kalau dia jalan, selagi dia ngelihat ada orang tuanya dan orang tua ngeliatin dia jalan kemana aja berani. Coba kamu tes anak kecil. Tapi ketika orang tuanya ngumpet nih, bingung dia, takut, resah, gitu loh. Jadi ketika dia menyadari orang tuanya ngeliatin, anak kecil itu akan punya keberanian. Sono kemari. Nah, seorang mukmin begitu. Orang mukmin itu berani bukan mengandalkan dirinya, bukan. Wah, mana aja berani, nggak ada takutnya. Setan mau kecil, preman kecil. Lu ngandelin siapa? Gua. Nah, ini repotnya begini nih. Pasti urusannya jago silat dah begitu. Kawannya si pitung dah begitu biasanya tuh. Tapi kalau orang mukmin yang diandeli adalah pertolongannya Allah. Lah gimana? Allah ngawasin saya. Allah melihat saya. Hingga di mana aja dia berada, nggak pernah punya rasa takut. Namun dilihat sama Allah. Yang akan bahaya akan diamankan oleh Allah.
yang akan merintangi, minta diamankan sama Allah, minta dihindarkan, Jadi selalu orang mukmin itu akan merasa tentram di dalam hatinya ketika bisa menghayati sifat ini ada pada Allah Subhanahu wa taala. Allah mendengar hingga apapun yang dia hajatkan, apapun yang dia rasakan, yang dia keluhkan, yang dia pusingkan, semua diadukan, dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan ada nih orang yang suka curhat sama kawannya, ada. Curhat dong. Apalagi curhatnya di medsos, itu mah bukan curhat namanya, ngeluh itu mah. Ngeluh itu apa sih? Apa? Tidak seneng sama nasib yang diberikan oleh Allah. Ya. Terus ngeluh, gua mau begini, gua begini. Ini banyak nih orang suka ngeluh begitu. Nah, orang yang ngeluh seperti itu, kalau dia disandarkannya itu karena nggak seneng sama pemberiannya Allah, bahaya tuh. Tapi kalau ngeluh itu maknanya, ngadu itu maknanya minta jalan keluar, beda nih. Kayak kamu nggak mau ngadu, nggak mau ngeluh, terus ke dokter, dok saya sakit. Sakit apa? Diem aja. Saya nggak enak ngomongnya, dok. Toh dikira saya ngeluh, dok. Iya nggak, dokter mana tuh ngobatin. Ya ngomongnya itu memang minta jalan keluar. Ini saya sakitnya sakit gigi, dok. Oh sini. Nah ini pakai ini. Nah, gitu. Sakit perut, dok. Atau ente punya masalah apa? Oh urusan haid. Oh ini haid saya kok ada istihadah, nggak berhenti gimana? Minta jalan keluar, gitu loh. Jadi ngomongnya itu minta solusi atau minta gimana tanggapan hukumnya, itu boleh begitu. Tapi kalau ngeluh itu karena nggak seneng sama sesuatu yang diberikan Allah, ini bisa tandanya kita kufur nikmat. Hati-hati nih, orang kufur nikmat bahaya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum adzabil syadid. Hati-hati tuh. Jadi ketika kita ngomongin keadaan kita sama orang, juga kita harus lihat yang jadi tujuan kita ini apa nih ngomong sama orang, gitu loh. Lagi nggak punya rokok, yang ngomong gue nggak punya rokok nih. Terus kenapa? Ya nggak apa-apa, gue ngomong aja. Gua tahu, nih. Gitu. Jadi tinggal tujuannya itu apa gitu loh. Kalau tujuannya sampai tujuan nggak seneng sama pemberian Allah, ini akan mengantarkan dia kepada dosa, mengantarkan dia pada satu kesalahan. Karena apapun yang jadi pembagian dari Allah harus kita terima. Karena apapun yang jadi pembagian dari Allah itu sebenarnya bisa mendatangkan kebaikan. Apapun yang diberikan Allah pada dasarnya bisa mendatangkan kebaikan kalau kita bisa menjawabnya, gitu loh. Beda kalau kita nggak bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab, bisa jadi malah keluar dari syariat. Dikasih musibah, sabar. Sabar itu menaikkan derajat. Kok dikasih musibah ngeluh, dikasih musibah kok dicaci, ini bahaya. Sialan, sakit gigi nggak kelar, itu bahaya tuh. Sakitnya disial-sialin, kayak berarti Allah itu yang ngasih
sialan gitu loh. Mau ngasih sakit kok nggak habis. Sama aja ngomong Allah itu sialan tuh begitu tuh. Ya, jadi apapun yang bentuknya musibah yang diberikan Allah jangan kita caci, itu nggak boleh mencaci apapun yang jadi pemberian dari, mau itu bentuknya pahit ataupun manis. Ini ketika kita bisa menghayati dua sifat ini, maka akan jadi jalan kita menjadi orang-orang yang tentram hidupnya di dunia. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi ada yang mengatakan ada orang yang nanti ketika dia di akhirat, ketika habis dibangkitkan, dari tempat dia dibangkitkan langsung oleh Allah diberi sayap untuk menuju surga. Coba, nggak pakai lewat hisab lagi, nggak pakai lewat sirot lagi, langsung surga. Penduduk surga, malaikat surga yang lihat dia masuk, pintu belum dibuka, bingung, ini lewat mana masuknya? Ini dari mana ini kok tahu-tahu masuk dalam surga? Pintu belum dibuka kok ini sudah masuk. Tanya, ente punya amal apa? Kata malaikat. Kata mereka apa? Kami ini orang-orang yang kalau ibadah sama Allah di tempat sepi kami ibadah, di tempat rame kami juga ibadah. Artinya dia ibadah betul-betul karena merasa diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah. Jadi enggak gara-gara sepi nih. Kalau kamu kan enggak, kalau pas sepi ada di masjid gocapan jatuh gitu kan nengok-nengok. Sepi, nggak ada yang liatin. Lah kalau mereka enggak, karena yang jadi ukuran dilihat sama Allah gitu loh. Hingga dia meninggalkan yang haram ya karena Allah, ninggalin yang makruh karena Allah, nggak berbuat maksiat karena Allah. Maka yang begini nih masuk surganya nggak pakai hisab, coba. Langsung masuk surga. Di antara amal-amalnya orang-orang yang ahli hisab begitu. Bukan ahli rokok, lu mah ahli hisab, ahli ngerokok, repot, ahli hisab, ahli. Jadi orang yang bisa menghayati sifat-sifat ini, sifat melihat Allah, mendengar Allah, akan jadi orang-orang yang dapat keistimewaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ini yang wajib jadi batasan kita mengimani sifat ini. Insyaallah yang besok kita akan bicara sifat yang berikutnya, yaitu sifat kalam. Wajib Allah bersifat berbicara atau berkata-kata, insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iktarafna وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وأمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي صلى وسلم ربي عليه أدى الحبي
وآله وصحبه عدد تعزي صحبي والحمد لله بالبدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.